Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dari saudari kita Uswat Hasanah. Di sini sudah membuat program produk untuk kesamaan manual ini. Jadi, yang pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap deklarasi semua item. Langkah pertama adalah kita melakukan eh, penambahan option. Nah, jadi di sini ada yang namanya suatu kode untuk mengecek setiap objek yang kita buat itu harus dilakukan deklarasi. Nah, itu di bagian option editor require variable declaration seperti ini. Maka nanti di sini ketika kita membuat sheet baru atau modul baru, maka akan muncul namanya option explicit. Kalau tidak ada, bisa kita klik manual, dan kita letakkan di tempat kodenya sini sana. Kita akan lakukan pengecekan. Setelah kita lakukan pengecekan, kita lakukan F8. Kita hapus satu. Ya. Kita lakukan pengecekan terhadap pekerjaan. Nah, jadi ketika kita berikan perintah option explicit di dalam persamaan, ini akan selalu mengecek setiap parameter yang kita gunakan itu sudah dibuat deklarasinya atau belum. Kita bisa lihat di sini ketika kita tekan F8 maka akan muncul yang namanya variable non-defined. Artinya di sini K1 untuk dideklarasikan sampai dengan F2. Kemudian apabila sudah dideklarasikan maka akan bentuknya seperti ini. Itu yang pertama, kita melakukan deklarasi semua item yang akan kita gunakan. Langkah kedua adalah melakukan perubahan dari parameter-parameter ini. Nah, di kerjaannya Uswat Hasanah di sini terlalu banyak tulisan tekanan 1, tekanan 2 dan semuanya ini, sehingga ketika kita lihat ini kurang familiar dengan mata kita. Maka solusinya adalah kita harus membuat tekanan tadi menjadi P1, tekanan 2 menjadi P2, kecepatan 1 menjadi cat 1 dan seterusnya. Termasuk di dalam mas jenis yaitu adalah row. Nah, jadi ini harus kita rubah supaya tampilan dari persamaan kita menjadi lebih sederhana. Ini sangat memungkinkan kita untuk membuat persamaan menjadi lebih enak dilihat. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini buatlah persamaan itu menjadi runut dan simpel. Kemudian ketiga, kita lihat di sini. Nah, di sini dia menggunakan persamaan untuk loopingnya itu persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi saya akan memberikan prinsipnya. Ketika kita membuat manual itu kan persamaan 1, misalnya kita buat contoh persamaan 1 sama dengan persamaan 2, itu akan memiliki hasil yang sama dengan persamaan 1 dikurang persamaan 2 itu sama dengan 0. Ini. Nah, ini artinya persamaan 1 sama dengan persamaan 2 itu jadinya ini. Persamaan 1 dikurang persamaan 2 itu sama dengan 0. Tetapi apabila kita membuat persamaan seperti ini, ketika
ada parameter yang kita ubah dan hasilnya tidak memenuhi, maka akan menyebabkan error. Jadi ketika ada parameter yang tidak sama atau yang menyebabkan persamaan 1 itu tidak sama dengan persamaan 2, maka akan menjadi error. Nah, jadi perlu kita lakukan modifikasi persamaan ini dengan menggunakan persamaan yang sudah kita modifikasi. Persamaan 1 dikurang persamaan 2 itu kurang dari 0,601. Ini artinya apa? Persamaan 1 dikurang persamaan 2 itu hasilnya nanti tidak boleh kurang atau tidak boleh kurang dari 0,601. Karena apa? Karena program komputer itu hasilnya itu tidak sama persis dengan perhitungan manual atau perhitungan analitik. Jadi kita lihat di sini, ketika kita lihat ketika P1 itu adalah 104.500 dan P2 itu hasilnya ada 91.000. Ini adalah perhitungan analitik. Tapi untuk komputer tidak bisa sama persis dengan itu. Ada suatu kondisi yang sama persis, tapi untuk menghindari ketika perubahan parameter itu tetap dilakukan perhitungan yang sama, menghasilkan nilai yang baik, maka persamaan tadi kita harus ubah menjadi seperti ini. Karena pada prinsipnya ini adalah sama ya. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2 itu sama dengan persamaan 1 kurang persamaan 2 sama dengan 0. Supaya dia tidak error, gunakanlah kurang dari 0,01. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menggunakan inputan. Nah, jadi ketika inputan tadi kita bisa merubah menggunakan langsung di sini, misalnya P1-nya itu sama dengan 10 pangkat 5, atau P1-nya itu kita masukkan berupa input box. Maka ketika kita jalankan programnya, ini kita masuk ke sini ya, yang sudah dibenari. Oke. Nah, 10 pangkat 5 itu berarti 100.000. Maka hasilnya nanti akan kita ketahui bagian sini. Nah, 100.000, maka akan dihasilkan nilai yang mendekati dari 91.000. Tapi ini sudah cukup baik hasilnya, karena kita sudah tahu bahwa program komputer tidak selalu hasilnya sama persis dengan perhitungan manual. Karena itu kita harus mengakomodasi setiap perubahan parameter, setiap perubahan variabel itu harus kita pertimbangkan supaya tidak terjadi kesalahan. Ini kita ulangi kembali. Nah, ya, jadi ini bisa kita gunakan input atau masukkan dari input box, atau bisa juga kita gunakan misalnya menggunakan worksheet yang sudah kita tentukan. Misalnya row-nya itu adalah ada di worksheet dengan nama sheet-nya itu adalah sheet 6. Kemudian di ring mana, ring C1. Nilainya berapa? Ini kita masukkan. Kita jalankan, masukkan 100.23, klik OK, maka di sini akan jalankan program yang sudah kita buat. Demikianlah penjelasan singkat supaya bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.